Oke. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Belum ditancapin ini sampai lupa. Ya, biar suaranya lebih fokus ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Masih di akun Instagramnya Tanya Kak Rani ya. Nah, malam ini tuh spesial banget ya. Seperti biasanya kita bakalan ngomongin hal-hal yang berbau-bau soal psikologi, love, life, and beauty. Dan banyak banget hal-hal yang lainnya juga ya teman-teman. Dan di malam ini Kak Rani masih akan ngobrolin tentang seri Love and Relationships, yaitu tentang lanjutan part yang sebelumnya. Apakah itu? Mungkin beberapa di antara teman-teman udah lihat flyernya ya. Jadi malam hari ini Kak Rani masih akan membahas mengenai keluar dari toxic relationships. Karena ini masih jadi topik yang cukup panas dan kayaknya kemarin belum pada puas ya netizen untuk membahasnya, dan Kak Rani juga kayaknya masih ada yang kurang gitu, belum disampaikan ke teman-teman gitu. So malam ini kita bakalan lanjutin lagi ya, keluar dari toxic relationships part kedua. Dan Kak Rani nggak sendirian seperti biasanya, nanti bakalan ada seorang yang spesial yang akan nemenin Kak Rani. Ini yang nemenin Kak Rani juga di toxic relationship part 1 kemarin ya. Ini seorang mahasiswa juga, orangnya luar biasa lah pokoknya. Nah, Kak Rani juga mau menginfokan ke teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang merasa kayaknya Kak aku lagi butuh konseling, curhat, butuh di mentoring, butuh di coaching supaya aku tuh bisa lebih oke gitu ya, oke dalam hubungan aku dengan relationshipku dengan pasangan aku Kak. Terus kemudian aku yang masih single, jomblo, pengen attracting love dengan cara yang lebih baik lagi, bisa banget, bisa langsung DM ke akun Instagramnya Kak Rani. Dan khusus buat para pendengar live nanti bisa langsung DM aja di akun Instagramnya Kak Rani. Biasanya sesi coaching, konseling itu mulai dari 350.000 per jam, tapi teman-teman yang dengerin malam ini bisa mendapatkan sessionnya hanya 100.000 aja. Cuman 100.000 aja, dan cuman khusus buat para pendengar malam ini aja. Lalu nanti di beberapa pekan ke depan Kak Rani juga akan mengadakan kelas khusus How to Attracting Love. Wah, seru pastinya ya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune aja terus. Pokoknya ikutin updatean terbaru kegiatan dari Kak Rani, tema-tema terutama yang berbau love and relationship. Kalau memang kalian tertarik di bidang itu, nanti Kak Rani bakalan ngadain sebuah webinar khusus ya mengenai love and relationship. Jadi gimana caranya attracting love dengan cara yang benar gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih single, jomblo, supaya terhindar dari pasangan yang toksik ya. Jadi menarik pasangan dengan kualitas yang terbaik. Kita semua pasti pengennya kayak gitu dong. Dan buat teman-teman yang udah punya pasangan, punya pacar, atau sudah menikah, it's okay, nggak masalah. Jadi gimana caranya kalau kita attracting love yang benar, kita akan membawa perubahan di dalam hubungan kita dengan pasangan. Jadi berubah kualitas hubungannya ke level yang lebih baik lagi. Jadi ini nanti webinarnya tertuju untuk kalian semuanya, baik yang masih single maupun yang udah punya pasangan gitu ya. Pokoknya nantikan, mau jatuh. Pokoknya nantikan aja terus ya updatean dari Kak Rani. Pokoknya stay tune aja terus di akun Instagram Kak Rani. Nanti bakalan di-share info-info terbarunya. Oke, ini kayaknya ke zoom ini layarnya. So, malam hari ini saya akan menyapa dulu ya sebelum mengundang bintang tamu saya yang spesial banget ya. Wanita cantik ya. Oke. Udah ada Go Bayu Sekti ya bacanya ya. Selamat malam. Terus ada Andika 467, selamat malam. Desi Konyenye, selamat malam Desi. Terus Furkan Nugraha, Desi Konyenye, wah udah nggak sabar nih. Iya dong. Di sini intinya kita, Kak Rani di sini bukan ingin mengajari atau apapun ya, tapi intinya kita belajar bersama karena saya percaya bahwa dengan berbagi, dengan peduli itu adalah sharing is caring. Jadi dengan kita sharing itu kita care juga sama sesama kita gitu kan ya. Sesama para jomblo harus saling care. Dan udah ada Derlina O atau 0 ya, Derlina ya. Hai, selamat malam. Dan sekarang daripada
membuang waktu lebih lama lagi, tetap stay tune terus sampai 1 jam ke depan dan nantikan nanti kejutan atau surprise apa lagi sih selama 1 jam ke depan nanti ya. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana karena pembahasannya seru banget. Ini sampai 2 session loh, Kak Rani spesial buatkan 2 session karena pertanyaannya tuh kayaknya masih mengganjal di hati, di pikiran. Dan buat teman-teman yang nanti pingin bertanya, langsung komen di bawah, langsung akan kami jawab bersama satu rekan Kak Rani malam hari ini. Dan langsung kita invite siapakah dia? Ini dia. Sebentar lagi akan hadir ya bersama kita di sini ya, teman ngobrol Kak Rani, supaya Kak Rani nggak sendirian di sini dan dia akan men-sharingkan pengalamannya. Hai Kak Dedi. Hey, seger banget sih malam ini. Iya dong. Shampoo baru ya? Oke, Kak Debi, aduh ya ampun, ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget ya, Kak Desi. Asli Kak. Iya. Malam ini kita akan lanjut ya di topik yang sudah minggu kemarin ya kita janjikan untuk teman-teman ya. Jadi tetap membahas soal toxic relationship karena kita merasa kayaknya kok masih ganjel ya, masih banyak yang harus kita sampaikan ya, Kak Debi ya. Iya. Dan mungkin teman-teman yang belum mendengarkan di session yang pertama kemarin, yuk bisa langsung cus ke IGTV-nya Kak Rani, jadi udah di-share di sana, juga bareng sama Kak Debi juga yang luar biasa. Dan di sini kita akan lanjut pembahasan dari sisi sudut pandang yang lain, gitu ya Kak ya? Oke, Kak Debi, ini masih panas gitu ya tentang toxic relationships. Kak Debi, banget Kak. Ya, banget ya, karena Kak Rani juga merasa kita harus punya kepedulian lebih ya sama teman-teman, mungkin teman-teman di sini atau teman-teman di luar sana yang saat ini masih terjebak di dalam toxic relationship dan kita nggak pingin banget. Jadi dengan kita share kayak gini tujuannya sebetulnya supaya memberikan sedikit pencerahan, insight untuk teman-teman supaya ayo deh gimana caranya supaya kita tuh bisa segera keluar dari toxic relationship dan tentu saja attracting love dengan cara yang benar. Setuju ya Kak ya? Jadi attracting pasangan yang terbaik, kualitas yang terbaik dan tentu saja meningkatkan kualitas diri kita juga. Oke, so ini nih Kak Debi, ternyata setelah Kak Rani melakukan survei kecil-kecilan dan juga browsing ya, lihat-lihat dari jajak pendapat dan lain sebagainya gitu, banyak banget nih teman-teman kita, baik itu laki-laki maupun perempuan ya, tapi mungkin karena prevalensinya tuh kebanyakan, kita taunya yang ada di toxic relationship yang kebanyakan melaporkan itu ternyata perempuan. Padahal tidak selalu begitu, ya kan? Laki-laki yang terjebak di dalam toxic relationship pun banyak banget jumlahnya. Hanya saja perbedaannya, laki-laki itu kadang-kadang kurang asertif ya untuk mungkin dalam coba deh kita jejak pendapat ya, kita sebagai orang psikologi ketika kita mengadakan survei pasti hasilnya lebih banyak perempuan yang ngisi kuesioner dibandingkan laki-laki. Ya benar ya Kak? Iya benar. Entah kenapa mungkin laki-laki juga beda ya dalam mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pengalamannya dan mungkin tidak sejujur atau seterbuka wanita meskipun tidak semua laki-laki seperti itu, tapi ini hanyalah sebuah kecenderungan. Nah, jadi teman-teman di sini saya yakin bukan hanya wanita aja kok yang selalu terjebak dalam toxic relationship atau merasa terjebak, tapi yang laki-laki pun juga merasakan hal yang sama. Hanya saja mungkin tidak diungkapkan ke orang-orang di sekitarnya, terus kemudian nggak cerita ke teman-temannya dan lain sebagainya, entah gengsi atau malu atau apapun ya, alasannya banyak. Nah, jadi menurut dari hasil survei yang Kak Rani lihat nih ya di masyarakat itu kecenderungannya, ternyata ya Kak Debi, orang-orang yang sulit banget untuk keluar dari toxic relationship itu karena mereka merasa ini adalah hal yang normal untuk terjadi. Maksudnya sikap toksik itu sendiri dari si pasangan maupun toksik di dalam hubungan mereka adalah suatu hal yang normal. Kayak kita sekarang new normal gitu ya. Kita sekarang ya kan, kita sekarang pakai masker kemana-mana, pakai hand sanitizer dan berjarak, nggak salaman sama orang, itu dianggap normal sekarang. Tapi kalau di beberapa waktu lalu sebelum pandemi mungkin itu bukan hal yang normal dan wajar. Nah ini sama halnya dengan orang-orang yang masih terjebak dalam toxic relationship, lama kelamaan karena hal itu terjadi terus menerus sejak awal hubungan akhirnya, dan dia nggak pernah share membandingkan orang lain kalau lagi pacaran tuh kayak gimana sih stylenya, gayanya gitu, akhirnya menganggap toxic itu adalah hal yang normal buat dirinya gitu. Jadi sorry nih misalkan kayak
orang-orang yang mengalami kekerasan dalam pacaran gitu ya, entah itu laki-laki maupun perempuan, lama-lama menganggap ya kekerasan itu wajar kok, it's okay, nggak apa-apa gitu, karena cara dia menyayangiku seperti itu. Nah ini loh, Mm-mm. ternyata pola pikir seperti ini yang akhirnya jadi uh, ya itu seperti meracuni pikiran kita gitu ya, yang Yap. harusnya sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang nggak normal, tapi karena sudah terjadi terus menerus dan kita terus terjebak dalam hal itu, nggak segera bisa keluar, akhirnya kita menganggap itu adalah hal yang normal. It's okay kok, Yap. pasangan aku menyayangi aku, sesekali mukul aku kalau aku nggak nurut sama dia, itu adalah hal yang wajar. Oh my god gitu ya, lama-lama jadi Yap. ya nganggap itu adalah hal yang normal, hal yang wajar gitu ya Kak Devi ya. Mungkin ada ya Ya, teman-teman Kak Devi yang pernah mengalami hal seperti itu ya Kak ya. banyak Kak, banyak banyak. Oke. Oke. Jadi kadang-kadang kita sebagai teman yang malah gemes gitu ya, karena bulan ini curhat ya, mengalami Ya. KDP dari pasangannya. Kemudian kita nasehatin kayaknya oke lah, iya nanti aku Mm-mm. putusin deh, iya pacarku emang toksik. Tapi ternyata 3 bulan lagi datang ke kita masih dengan keluhan yang sama. 6 bulan lagi, Mm-mm. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, sama aja terus gitu. Yap. Kapan mau keluar? Lama-lama yang dicurhatin yang bosen, yang kesel ya kan. Lu Bosen. sebenarnya lu sebenarnya niat mau curhat atau mau kayak gimana sih? Iya, bener Kak. Ya bener ya Kak ya, itu terjadi banget ya. Kalau menurut pengalaman Kak Devi sendiri, banyak korbannya ini adalah laki-laki atau perempuan sih Kak sejauh ini? Sebenarnya kalau apa sih yang aku belajar ya Kak dari toxic relationship ini kan sebenarnya kan toxic relationship kan bukan cuma dari kekerasan fisik ya Kak yang diterima kan, Yes, bisa dari betul verbal juga kan Kak. Nah, betul. sebenarnya kalau kita kita ngambil permasalahan kasusnya itu karena apa permasalahan kasus toxic relationship itu karena permasalahan verbal, sebenarnya laki-laki juga banyak sih Kak yang jadi korban kayak gitu kan. Yes, Karena sekarang banyak perempuan-perempuan yang juga apa ya, bisa dibilang mulutnya tuh kalau buat ngata-ngatain berani banget kayak gitu loh Kak. ya ya. Nah, jadi tuh sebenarnya laki-laki juga juga banyak, cuma mereka balik lagi kayak tadi yang Karani bilang kan mungkin nggak ngerasa kali, maksudnya kayak kayak apa Ya, sih, ah ya udahlah biasa aja lah kayak gitu kali ya Kak. Aku juga nggak ya. ngerti sih sama orang kayak gitu. Tapi kebanyakan mungkin yang akhirnya sharing cerita ke teman-temannya adalah kaum wanita ya Kak Devi ya, Mm-mm. dibandingkan Iya, kaum paling banyak laki-laki ya. cewek. Mm. Oke, ya. Dan ternyata bukan hanya karena kita sebagai wanita sehingga lebih banyak dicurhatin wanita ya, tapi dari sisi laki-laki sendiri, mereka juga jarang mendapatkan curhat dari teman laki-lakinya gitu. Kalau ternyata Mm-mm. si laki-laki ini merasa ada di dalam sebuah toxic relationship. Karena mungkin itu tadi ya, seorang laki-laki biasanya beda ya dalam menyelesaikan sebuah masalah, bukan Iya. cerita ke teman-temannya atau menceritakan masalahnya, tapi mungkin lebih ke memendam sendiri, memikirkannya sendiri, dan lain Mm-mm. sebagainya gitu. Oke, tapi ya seperti yang kita bahas di minggu kemarin ya Kak Devi, bahwa sebetulnya toxic relationship memang banyak sekali bentuknya, bukan hanya kekerasan fisik, tapi masih banyak jenis yang lain. Buat teman-teman yang belum menyimak, silahkan nanti ke IGTV Kak Rani ya, jadi masih di save di sana. Oke, ini saya boleh dibantu menyapa lagi nih Kak Devi nih, Oh iya nih, ada siapa aja nih? ada em, Hosea Willion. Oke, Hai host, ada Artvin, ya. terus ada Yuda Yeskel, ada Cerita ada siapa lagi nih Kak? Sudrajat Bayu, ada Oke. Jessie Veronica, ada Yeremia Chris. Hai guys. Hai semuanya ya, tetap semangat yang penting ya. Bukan berarti kita cerita tentang toxic relationship malah jadi teman-teman terinspirasi untuk masuk dalam toxic relationship karena Aduh. pengen ngincipin. Aduh, jangan. Ad Seperti minggu kemarin ada salah seorang penonton yang komentar malah pingin ngincipin. Aduh, ini bukan makanan iya, enak yang aduh. cocok untuk Anda incipin. Kalau kuliner enak, Anda boleh incipin ya. Iya benar. Justru karena tujuan kita sharing di sini teman-teman, karena kita pengen banget dan care dan ingin membantu teman-teman untuk keluar dari apa itu toxic relationship dan membantu membuat apa ya, kesadaran yang baru ya tentang sebuah hubungan yang sehat tuh harusnya seperti apa gitu ya Kak ya. Yap. Nah, jadi kembali ke yang tadi Kak Devi. Jadi
akhirnya seseorang itu susah untuk keluar dari toxic relationship karena menganggap ini hal yang normal kok gitu. Jadi ada satu istilah ya di dalam dunia hipnoterapi itu namanya apa ya, mungkin untuk awamnya suara setan dalam pikiran atau dalam hati gitu. Jadi setan itu bukan hanya di luar tapi suara setan dalam pikirannya. Kita percaya pikiran kita tuh sangat complicated, sangat liar dan lain sebagainya ya. Nah, hati-hati juga dengan pikiran Anda sendiri teman-teman, karena sering pikiran kita tuh justru malah seringnya denial gitu ya, denial atau memberikan pembenaran atas sesuatu. Jadi perilaku-perilaku yang harusnya kita tidak pantas dapatkan, jadi Anda malah merasa ya itu tadi, ini normal kok, ini wajar kok, ya udahlah memang dia orangnya seperti itu gitu. Nah, hati-hati gitu, ini bisa dikatakan suara setan di dalam diri kita. Anda bisa lakukan self talk ya teman-teman, coba deh susun lagi kriteria yang ideal yang Anda harapkan dari seorang pasangan, dari seorang pacar itu seperti apa. Nah, kalau memang ternyata lebih banyak nggak sesuainya, lebih banyak sisi negatifnya, dan tidak membuat Anda jadi lebih konstruktif, lebih baik, ya ayo, next lah, coba cari yang lain lagi ya. Kesempatan masih luar, masih banyak di luar sana. Oke, nah ini hari ini kita akan fokus ke caranya gimana untuk kita bisa keluar dari toxic relationship itu sendiri ya, Kak Debbie ya. Nah, cara yang pertama ya, Kak Rani akan share ya. Jadi teman-teman, ayo deh stop untuk menyangkal. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ini normal kok. Ya udahlah, ini nggak apa-apa, ini wajar gitu kan. Nah, dulu kakak aku atau teman aku juga ngalamin hal kayak gini gitu. Jadi stop untuk menyangkal pikiran-pikiran itu. Ayo deh kembali ke rule yang benar, rule yang sehat gitu ya. Hubungan dalam sebuah hubungan pacaran tuh laki-laki dan perempuan harusnya seperti apa. Anda harus punya gitu ya. Kalau nggak punya, segera konsultasi ke ahlinya gitu ya, untuk dibantu, dibimbing gitu. Yang pertama, stop untuk menyangkal. Jadi jangan selalu denial, itu kebiasaannya nggak bagus. Kemudian yang kedua, ambil keputusan segera, karena Anda sudah kenali ciri-cirinya. Oke, toxic relationship itu yang seperti ini. Kak Debbie dan Kak Arani udah menyampaikannya di edisi yang sebelumnya, jadi mudah-mudahan dari gambaran itu Anda jadi mulai tahu, oh kayaknya nih aku toxic nih hubungan aku. Nah, dengan Anda kenali ciri-cirinya, Anda bisa evaluasi kembali ya, hubungan saya tuh toxic atau enggak gitu ya. Nah, dengan Anda kenali ciri-cirinya, Anda bisa segera mengambil keputusan. Sekali lagi ya, ini juga masalah ya Kak Debbie, teman-teman tuh banyak sekali merasa, tapi kalau aku ngambil keputusan dari aku sendiri, nanti dia gimana? Nanti dia pasti nggak mau aku putusin, nanti dia pasti sakit hati, nanti dia gimana sama hidup dia kalau aku tinggalin. Hey, kalau ini sudah toxic relationship dan Anda merasa harus keluar dari hubungan itu, keputusan Anda boleh kok dari Anda sendiri. Satu pihak doang. Even bahkan sebuah perceraian dari sebuah pernikahan yang toxic, itu bisa dilakukan dari satu pihak aja. Nggak harus atas persetujuan dua pihak. Apalagi kalau masih pacaran. Jadi kalau Anda merasa itu toxic, segera ambil keputusan. Nggak perlu minta persetujuan dia. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa buat gambaran untuk teman-teman ya, karena kita berhak untuk punya hidup yang bahagia, kita berhak untuk punya masa depan yang lebih baik, jadi keputusan ada di tangan Anda, bukan di tangan pasangan Anda. Lalu kemudian kenali juga diri sendiri dan apa yang kita mau, terutama apa yang kita mau untuk masa depan kita, apa yang kita mau dari seorang pasangan gitu kan, hubungan seperti apa yang Anda inginkan, Anda harus kenali. Bila perlu Anda tulis sedetail-detailnya. Nah, kalau ternyata hubungan Anda sekarang tidak sesuai dengan harapan Anda, dengan keinginan-keinginan Anda tentang sebuah hubungan, coba pikirkan kembali gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa bicarakan juga dengan profesional ya. Kadang-kadang ngobrol sama teman tidak selalu objektif ya, Kak Debbie ya. Siapa tahu temannya lebih membela Anda atau lebih membela pasangan Anda karena dia dulu mungkin punya hubungan yang baik dengan pasangan Anda sehingga ikut membenarkan perilaku-perilaku toksik gitu ya. Tapi ketika Anda berbicara dengan profesional, pasti beda pendekatannya dan pasti akan lebih objektif, bisa memberikan Anda hal baru gitu kan, yang mungkin beda dengan ketika Anda cerita ke keluarga atau teman biasa dan lain sebagainya. Jadi it's okay, jangan pernah takut untuk ngobrol sama profesional. Even hanya untuk ngomongin hubungan pacaran Anda, ya Kak Debbie ya. Karena karena mungkin Anda pikir ini hal yang remeh, cuma masalah pacaran doang, ngomong sama psikolog ngapain gitu kan. Tapi ini penting loh, ini sangat penting banget. Jadi jangan sampai kita mikir ke psikolog tuh kalau sudah stres berat, kalau udah gangguan itu terlambat. Terlambat ya Kak Debbie ya. Oke.
Dan kemudian yang terakhir, jangan mudah goyah ketika Anda sudah mengambil keputusan, ketika Anda sudah mengenali bahwa ini toksik dan saya harus meninggalkan dia, jangan mudah tergoyahkan. Pasti pasangan yang toksik itu akan kembali mendekati Anda dengan tipu rayu dayanya, mungkin memberikan barang-barang mewah, mungkin memenuhi harapan yang selama ini tidak Anda dapatkan dari dia. Misalkan dulunya Anda berharap ingin tiap Sabtu ngedate sama dia, tapi dia nggak pernah ada untuk Anda. Nah, ketika Anda memutuskan untuk move on, untuk putus dari dia, kemudian dia rajin tuh datengin Anda, setiap malam ngajakin makan, setiap malam ngajakin kemana, dan lain sebagainya. Nah, kalau pasangan Anda atau mantan Anda melakukan hal itu, jangan mudah goyah karena Anda sudah mengambil keputusan gitu ya. Jadi hati-hati deh kalau sudah sekali ngambil keputusan ya harus tetap mantap apapun yang terjadi. So Yap. itu ya teman-teman ya, langkah-langkah untuk Anda keluar dari toxic relationship ketika Anda kenali tanda-tanda dan ciri-cirinya, ayo segera ambil keputusan. Itu yang terpenting. Ada komentar lagi nih Kak Debbie. Iya nih Kak. Apa nih? Oh, ada dari ini ada yang pada baru datang nih Kak. Hai, boleh Ada Chandra, ada Chandra Binangkit, terus Pak Adit. Iya. Pak Adit, hai. Kapan-kapan temenin les yuk Pak. Ya. Terus ada Dena, ada Ambar, ada Tambusu Indu. Tambusu Indu nih mahasiswanya Karani loh. Oh iya, siapa sih Kak Debbie? Rocky. Oh, kadang-kadang tuh namanya nggak sesuai gitu, jadi bingung. Oke, Kak Rocky, ya. Ada April Kiki, ada Eklesia Musik, yang kemarin yang selalu setia Kak. Yes, betul. Ini temennya Kak Debbie ya, bukan? Iya. Ya. Ada Enveta IND, terus Andi Jang nih Kak, katanya internetnya Kak Debbie udah oke loh. Iya dong. Iya. Terus ada Vivi, ada Christine, sama Pale Ginting, mahasiswanya Karani juga. Yes. Iya, oke. Halo Pak Adit, ada Kiru 5191 juga ya. Kalau ada komentar atau pertanyaan langsung boleh ditulis di kolom komen ya. Ya, so itu tadi ya Kak Debbie, mudah-mudahan dengan adanya sharing seperti ini bisa membantu teman-teman ya untuk tahu kira-kira langkahnya kayak gimana sih kalau memang Anda merasa hubungan saya itu toksik dan lain sebagainya gitu. Nah, kemarin kan kita membahas nih Kak Debbie, jadi salah satu cara yang terpenting untuk kita bisa bebas dari toxic relationship atau mengantisipasi supaya kita nggak masuk dalam hubungan toksik itu kita harus kenal dulu yang namanya self love atau mencintai diri sendiri ya Kak ya. Nah, tentu saja self love ini salah satu hal yang penting dan teman-teman perlu sadari self love atau mencintai diri sendiri itu bukan sesuatu hal yang egois. Karena banyak banget ya Kak Debbie, Kak Rani juga pernah membahas self love itu egois nggak sih? Beda antara self love dan egois. Self love itu Anda tahu value diri Anda tahu kelebihan dan kekurangan diri Anda dan Anda menghargai diri Anda. Kalau egois, itu kita memanipulasi atau memanfaatkan orang lain untuk menuruti apa yang kita mau. Kita nggak peduli sama orang lain, itu egois. Jadi beda ya, jangan takut untuk self-love setiap hari dan tahu apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Itu penting banget. Nah, terus kemudian ketika kita punya self-love yang cukup, Kak Debbie, ternyata itu akan mendorong kepercayaan diri, harga diri yang positif, konsep diri yang positif. Nah, so dengan kita punya itu semua, ini akan membantu Anda untuk menentukan nih. Jadi, oke, aku pengen punya hubungan yang seperti apa, aku pengen punya pasangan yang seperti apa, gitu kan. Dan Anda akan bisa tampil lebih percaya diri gitu. Karena ternyata toxic relationship ini juga banyak menghinggapi teman-teman yang kurang percaya diri dengan dirinya. Jadi merasanya kayak cuman dia yang mau sama aku, cuman dia yang cinta sama aku. Kalau aku tinggalin dia, aku harus sama siapa nih? Nanti nggak ada lagi yang mau sama aku, gitu kan? Nah, jadi ayo, Anda harus percaya diri bahwa masih ada jutaan orang di luar sana yang siap menanti Anda dan tentu saja membawa kualitas yang lebih baik. So, jangan takut untuk keluar dari toxic relationship gitu demi masa depan Anda sendiri. Ya. Lalu ini juga ada juga penyebab lain. Jadi banyak banget juga teman-teman yang seringkali mungkin ini kaitannya dengan trauma masa lalu atau pola asuh masa lalu ya Kak ya. Menuntut diri sendiri dengan terlalu keras gitu. Menuntut diri sendiri terlalu keras.
Nah, ini juga deket banget dengan punya rasa bersalah yang tinggi, terus kemudian ekspektasi yang terlalu tinggi sama diri sendiri sampai lupa untuk self love gitu loh Kak. Jadi selalu merasa kita tuh kurang, kita nggak cukup cantik, nggak cukup spesial, nggak cukup hebat, nggak cukup percaya diri, nggak begini, nggak begitu, dan apa dan apa dan apa. Nah, ini bisa jadi salah satu pendorong seseorang kalau dia merasa kurang percaya diri, justru malah akan tercebur dalam hal-hal yang toksik, salah satunya toxic relationship ini. Karena selalu merasa dirinya kurang, tidak cukup layak untuk dicintai, tidak cukup baik, tidak cukup oke, dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kemudian pesennya buat teman-teman yang mengalami hal itu, yuk cintai dulu diri Anda sendiri tanpa syarat. Cintai dulu diri kita seperti kita ingin dicintai seperti apa sama pasangan kita. Nah, kalau Anda sudah cukup mencintai diri Anda sendiri, orang yang datang pun kita memancarkan vibrasi yang positif, getaran kita oke, kita penuh cinta, orang yang datang pun juga oke. Karena ya kita percaya ya bahwa kalau kita memancarkan energi yang positif, yang datang pun juga sama-sama positif di level yang sama sama kita. Oke ya Kak ya. Ya, ini kita bacain dulu, ada pertanyaan nih Kak Debbie. Oh ya. Dari Eklesia Musik nih ya. Aku yang bacain ya Kak. Oke, silakan Kak. Oke. Kak mau tanya nih, seks dalam hubungan pacaran itu sudah bukan hal yang tabu lagi kan? Nah, menurut Kak Rani dan aku, menurut saya gimana nih kayak gitu? Baik atau buruk di zaman yang udah sangat maju dan aneh ini kayak gitu. Soalnya hal kayak gitu bisa jadi toksik juga buat beberapa orang. Need the answer immediate. Apalah itu bahasa Inggris. Pokoknya butuh jawaban cepat, cepat dan instan, oke ya. Ya, ini jawaban ini spesial untuk pertanyaan Eklesia Musik dan untuk semua teman-teman ya, semua teman-teman ya. Kita sama-sama dewasa ya, teman-teman ya. Kita sepakat bahwa seks itu sama-sama tahu lah, nggak perlu harus tabu ngomongin hal seperti itu. Karena dengan kita tahu, dengan kita sadar, dan dengan kita punya knowledge-nya, kita akan justru bisa menghindarkan diri kita sendiri dari perilaku-perilaku seksual yang tidak pantas sebelum menikah, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya, apakah seks dalam hubungan pacaran baik atau buruk di zamannya sangat maju dan aneh ini? Mungkin saya kaitkan dengan masalah toxic relationship ya, untuk Eklesia Musik dan untuk teman-teman semuanya. Percayalah bahwa, bukan saya memaksa untuk percaya, tapi memang betul. Ketika sudah laki-laki dan perempuan masih pacaran tapi sudah melakukan hubungan seksual, kita ngomong budaya timur ya, kita nggak ngomong budaya barat karena beda ya sama kita ya, kita ngomong budaya timur, kita semua tahu bahwa itu adalah hal yang salah ya. Tentu saja ketika belum sah menjadi pasangan suami istri tapi sudah melakukan hubungan seks layaknya suami istri adalah suatu hal yang salah. Namun pada kenyataannya memang anak muda zaman sekarang itu menganggap seks before marriage adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang normal, karena ya teman-teman aku juga kayak gitu kok, ya udahlah nggak apa-apa, bukan hal yang besar gitu, kenapa harus ditutup-tutupin. Bahkan survei terbaru di Indonesia ya, ketika disurvei jumlah gadis yang sudah tidak perawan di Indonesia itu 95% sekian. Survei di Indonesia gitu ya. Survei di Indonesia. Oke, ini surveinya saya lupa menurut survei apa, tapi mungkin setiap survei punya karakteristik beda-beda, tapi pernah ada survei Kak Rani baca seperti itu, statistik di Indonesia gitu. Jadi, ini juga salah satu hal yang membuat kita merasa seks before marriage itu wajar dan normal. Tapi teman-teman bisa simak sekali lagi ya di session IGTV Kak Rani beberapa waktu yang lalu mengenai batasan di dalam pacaran bersama Kak Grace. Itu kita bahas habis sentuhan fisik dalam pacaran, sex before marriage dan lain sebagainya, batasannya sampai di mana gitu. Jadi teman-teman bisa coba menyimak lagi, lihat beberapa edisi yang sebelumnya. Nah, kalau dikaitkan dengan masalah toxic di dalam sebuah relationship, apakah ini akan jadi sebuah toxic? Yes, absolutely, tentu saja. Kenapa? Karena begini teman-teman, ketika seseorang sudah melakukan hubungan seksual dengan, dalam hal ini kekasihnya ya, kita nggak ngomong suami istri, dalam hal ini pacarnya, kekasihnya, tentu Anda tidak akan bisa lagi melihat secara objektif karakteristik pasangan Anda ya, karena sudah istilahnya persepsi kita sudah rusak gitu, sudah buyar gitu. Ya iyalah,
udah melakukan hubungan seksual gitu, masa mau putus gitu, udah kayak gini, udah jauh, masa mau putus. Jadi banyak banget akhirnya semakin banyak penyangkalan-penyangkalan di dalam diri yang justru malah akan merusak persepsi kita gitu. Kenapa? Karena kita merasa hubungan ini sudah jauh, dan hal yang kedua, ketika kita sedang melakukan hubungan seksual, kita akan merasa jauh lebih intim dengan pasangan kita. Itulah kenapa hubungan seksual seharusnya dilakukan pasangan yang sudah sah ya, suami istri. Nah, ketika kita punya hubungan yang sangat intim sekali, oke lah, kita katakanlah di dalam agama apapun tidak ada menghalalkan seks before marriage ya. Kita merasa sangat intim dengan pasangan kita, itu akan hubungan batinnya pasti beda. Hubungan batinnya beda karena sudah pernah melakukan hubungan badan, sehingga kalau ternyata hubungan itu adalah toxic relationship, itu akan membuat kita semakin sulit keluar dari hubungan tersebut dibandingkan kalau kita belum melakukan seks dengan dia gitu. Dan ini bukan ini adalah hal yang nyata gitu kan. Jadi ketika Anda sedang melakukan hubungan seksual, kita akan sulit membedakan hubungan ini baik atau buruk sih buat saya. Iya kalau ujungnya pernikahan, tapi kalau enggak ya kita sedang melakukan banyak hal, memberikan banyak hal, hubungan saya begitu dalam dan intim, dan ini akan semakin sulit untuk kita melepaskan diri dari dia kalau ternyata kita nggak cocok sama dia. Kalau cocok sih ya syukur-syukur aja gitu ya. Okay. Nah, kalau dari Kak Debbie gimana nih? Menurut pandangan Kak Debbie nih sebagai mahasiswa psikologi nih Kak? Kalau aku sih ya Kak, pokoknya kalau denger yang namanya ada orang nanya soal sex before married, itu tuh bener-bener yang kayak, menurut aku tuh kayak gitu tuh nggak usah ditanyain kayak gitu loh. Kalian yang nanya, kepengen gitu kayak ngomong sama yang nanya gitu kan, kamu beragama nggak sih kayak gitu loh Kak? Di agama aja udah jelas kayak gitu loh. Terus masih ditanyain kayak nggak apa-apa kan ya, aku kan sayang sama dia kayak gitu. Terus juga Kak ada beberapa teman aku kan, beberapa teman aku tuh juga ada yang kayak ya udahlah nggak apa-apa, aku ngelakuin seks sebelum nikah, toh nanti juga aku nikahnya sama dia. Dan ketika berjalannya waktu, ternyata nikahnya nggak sama dia, diputusin gitu sama yang cowok gitu loh Kak. Terus habis itu baru aduh nyesel banget bla bla segala macem kayak gitu. Kadang tuh aku suka bingung nanggepinnya gimana gitu Kak. Kasian tapi ya kesel kayak gitu loh Kak. Iya. Oke. Emang seru ya membicarakan hal kayak gitu ya. Karena ini jadi terinspirasi nih ya, sex before marriage ya, satu topik yang cukup menarik ya Kak ya. Ya memang betul sih, memang betul. Tapi kadang susah ya di zaman yang serba maju seperti sekarang, kita tuh terlalu banyak terbawa pada budaya barat ya teman-teman, yang sebetulnya bukan budaya kita, bukan banget gitu ya. Ya kembali lagi, orang barat pun juga banyak kok yang tetap mempertahankan untuk tidak melakukan seks before marriage, tetap ada, tetap banyak gitu. Kenapa? Karena ini kembali lagi ke value kita masing-masing gitu ya, terkait dengan seberapa kita memantaskan diri kita dan melayakkan diri kita dalam sebuah hubungan gitu. Sekali lagi bahwa pasangan Anda sekarang belum tentu akan jadi pasangan Anda nanti, suami atau istri Anda. So ya itu tadi seperti kata Kak Debbie, ketika kita sudah melakukan hubungan segitu jauhnya, akan buyar gitu ya kayak ambiar gitu kali ya. Ambiar. Pasti beda gitu penilaiannya tuh. Ya udahlah, udah jauh kok, ya mau gimana lagi, aku pasti akan sama dia. Nah, dia kalau pasti, kalau enggak gitu kan, gitu. Siapa yang benar. Gitu. Ya, so coba berpikir ulang. Tapi mungkin maaf, sorry to say, banyak banget teman-teman di sana yang mungkin sebelumnya pernah melakukan sex before marriage. Oke lah, kalau itu adalah masa lalu Anda, it's okay. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana Anda tidak mengulangi hal tersebut gitu ya. Karena ya kita nggak bisa memungkiri, mungkin seseorang kadang terjebak dan sebagainya, belum cukup dewasa untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Tapi yang penting adalah sekarangnya gitu. Kalau Anda ingin punya hubungan yang sehat, ingin punya sebuah pernikahan impian dan lain sebagainya, ayo deh tingkatkan terus diri kita, layakkan kualitas kita. Salah satunya juga tidak melakukan sex before marriage. Yang penting sekarangnya, karena akan menentukan masa depan Anda, kayak gitu. Benar, setuju. Yes, oke. Jadi nggak perlu menyesali dan ayo segera move on aja gitu. Ada lagi nih, Michael Lefra ya, Kak Debbie ya. Ya, Kak. Kakak, cara dapat pacar gimana? Susah ya, Kak. Ini pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit ya. Kak, kenapa, Kak? Karena kita sendiri belum punya pacar. Enggak. Tepat sekali. Kalau sudah punya pacar, kita lebih enak sharingnya ya. Oh, benar, Kak.
Oke, oke, oke. Enggak. Serius teman-teman. Ini untuk Michael Levra, yaitu tadi nanti Kak Rani akan mengadakan satu webinar ini khusus untuk attracting love gitu ya. Nanti di sana akan dibahas lengkap cara dapat pacar sesuai dengan kriteria yang kita inginkan gitu ya. Mungkin nanti akan lebih detail di sana. Tapi dengan kita tahu bahwa oke, ini toxic relationship kayak gini, kita minimal tingkatin dulu deh kualitas diri kita supaya kita layak untuk mendapatkan pasangan yang terbaik. Itu kan mimpi kita semua seperti itu gitu ya. Oke, terus ada siapa lagi nih? Ada Andi Jiang. Oke, Kadang komentarnya heran. sensor ini. Ya, lanjut. Kadang heran kalau yang dibicarakan hubungan seksual, kenapa tidak menikah sekalian? Sebenarnya seks itu kan ada banyak jalan, tidak harus lewat hubungan seksual, pakai tangan atau mulut. Aduh, gimana Kak maksudnya? Saya nggak nyampe. Oke, ya. Ya, ini semoga teman-teman di sini sudah cukup dewasa semuanya ya. Sudah cukup dewasa semuanya. Mungkin yang dimaksud ini adalah melakukan apa namanya? Pelampiasan seksual dengan diri sendiri ya. Maksudnya dalam arti sorry ya, bukan bermaksud mesum ya, tapi ini edukasi gitu, masturbasi atau onani gitu kan. Jadi mungkin yang dimaksud itu, jadi memuaskan hasrat seksual. Oke, everyone, semua orang punya hasrat seksual sejak kita puber dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang dengan punya pacar tuh jadi apa ya, nggak tahan banget gitu, pengen ngelakuin sesuatu sama dia. Ya itu wajar, semua manusia pasti mengalami hal itu. Tapi mungkin di sini maksudnya untuk pemuasan hasrat seksual nggak harus kita melakukan dengan seseorang, lawan jenis atau pacar, tapi bisa kita lakukan sendiri ya. Mungkin maksudnya kayak gitu kali ya. Jadi kenapa tidak menikah sekalian ya? Ya kalau yang pasangannya udah siap untuk nikah. Iya benar sih Kak. Ya kan? Ya kalau pasangannya udah siap untuk nikah gitu ya, karena sekali lagi menikah itu tidak menyelesaikan semua masalah gitu, dan dalam pernikahan bukan hanya ada seks tapi juga banyak masalah-masalah baru yang lain yang harus kita pikirkan juga. Iya Kak. Lalu dari Eklesia Musik nih, boleh dibacakan Kak Devi? Terus kenapa di budaya Barat mereka pikir sebaliknya? Like you are 20 and you still a virgin. Malah yang masih perawan dibully karena belum pernah melakukan seks kayak gitu. Iya. Itu yang kita lihat di banyak film-film ya, Kak Devi ya, teman-teman semuanya. Banyak kan film-film yang bergenre remaja di Barat, di Amerika itu kebanyakan memang kayak gitu. Jadi orang-orang yang masih virgin di usia 17 tahun, bahkan ketika lulus SMA, graduation gitu, biasanya mereka akan melepas keperawanan mereka ya. Bahkan bukan dengan pacar, tapi dengan siapapun, lawan jenis, teman satu angkatan, atau siapapun, yang penting udah nggak perawan lagi gitu ya. Ya, kalau ditanya kenapa mereka pikir sebaliknya, susah ya, karena ini kaitannya sama kultur ya, mungkin ini hal yang memang sudah terjadi lama di dalam budaya mereka, bahwa seks before marriage itu oke. Bahkan mereka punya pendapat bahwa sebelum menikah harus kayak istilahnya kayak mobil tuh di test drive gitu loh Kak Devi. Jadi lakukan dulu hubungan seksual ya, saling cocok dalam hubungan seksual, baru mereka akan memutuskan untuk menikah gitu. Kalau nggak cocok ya sudah, kita udahan aja gitu. Nah ini juga salah satu pola pikir yang dipegang oleh orang-orang di budaya Barat gitu. Tapi even seperti itu, orang Eropa tidak seperti itu loh. Kalau orang Amerika iya, tapi orang Eropa nggak seperti itu. Value mereka, hidup mereka beda lagi ya, pandangan mereka soal seksual gitu, soal pernikahan, soal perceraian itu biasa. Tapi sekali lagi nih buat Eklesia Musik dan buat teman-teman, ternyata meskipun sudah melakukan seks before marriage, itu tidak menjamin kelanggengan hubungan pernikahan mereka tuh gitu. Belum tentu cocok di dalam hubungan seksual lalu cocok dalam segalanya ketika mereka menikah. Ternyata masih banyak juga masalah-masalah lain, dan angka perceraian pun tinggi gitu. Jadi sekali lagi seks bukan satu-satunya gitu ya. Tapi kalau memang itu sudah jadi sebuah budaya, ya kita mau ngomong apa gitu. Tapi di sini sih yang saya cermati adalah yaitu tadi, kembali ke kata Kak Devi, kita orang Timur gitu ya, kita orang Indonesia, dan tentu kita punya agama, kita punya nilai-nilai yang kita pegang, dan bahkan orang tua kita pun juga kalau mau jujur ditanya nggak akan ada yang setuju kalau anaknya melakukan seks before marriage gitu ya. Jadi kita pegang deh budaya kita yang menurut saya tuh sangat luhur, sangat luar biasa gitu. Why not gitu, kita jadikan contoh dan trendsetter. Siapa tahu nanti suatu saat nanti budaya di Barat akan berubah, justru malah niru budaya kita. Siapa tahu aja gitu. Siapa tahu. Ya, okay. Ada siapa lagi nih Kak? Ada Eklesia Musik lagi ya, komentar lagi ya.
Mm. Oke. Oh. Heeh. Ya, jadi hidup Jadi di dia dua tinggal kultur di yang beda ya. Tinggalnya di mm-mm. luar ya dulu ya, Eklesia Musik ya. Sempat di Oke, luar ya. sempat di luar. Oke, ya. Mm. Gini aja sih, untuk Eklesia dan untuk teman-teman, nggak ada yang perlu kita bingungkan ya. Sebetulnya kita mau tinggal di budaya manapun, kita mau tinggal di negara manapun, tapi Anda harus tetap punya value, prinsip atau nilai yang subjektif untuk diri Anda sendiri. Jadi Iya, kalau Anda sudah punya satu fondasi yang kuat, satu prinsip yang kuat untuk diri Anda, untuk relationship Anda, untuk kehidupan seksual Anda mungkin gitu, dimanapun Anda tinggal, ya berpeganglah pada prinsip atau value tersebut gitu. Jadi iya, bukan berarti kita tinggal di negara A, kita harus ngikut budaya negara A, enggak juga gitu loh. Ambillah hal-hal yang positif dari budaya lain, tapi hal-hal yang negatif nggak perlu kita ikutin gitu. Jadi nggak perlu jadi iya. suatu kebingungan. Kalau kita sudah punya satu nilai hidup dan lain sebagainya, respect lah nilai itu dan kita pegang terus sampai nanti kita menikah kayak gitu. Terus ada siapa lagi nih, Kak? Siapa nih? Dari James Ada Bond. Reva Dumais, Ah, ada ya, Afrik ya. Sofia, Okay. Hmm. ada Besaliel Welang, Ya. Gracelia Tea, Hai, Keke, ya. ada Kanaya, Ya. ada Yos, apa ya? Hmm. Itu nggak perlu dibacain kayaknya Kak, punya Oke, Yosua itu. oke deh, ya, ya. Skip aja. Terus ada siapa Ada lagi nih? Ciatwa_Hilda, Ya, ini mami Tari saya nih. Ganja. Wey. Oke. Terus? Terus ada Linda Mui, ada Hmm. Andi Jiang, betul Kak Rani katanya. Oke, ya, Terus thank you. eh ini ada Eklesia, katanya jaringannya jelek. Ya, nanti bisa ulang nonton lewat IGTV ya, IGTV langsung aja Ya. nanti saya post. Terus ini ada Pak Adit nih Kak. Oke, Sex apa nih before komentar? married itu, sex before married itu nilai yang dianut oleh pasangan. Maksudnya pasangannya siapa nih? Ya, mungkin Pasangannya siapa? pasangan tergantung Oh, hubungan oke. orang masing-masing gitu kali Iya, Kak. iya. Nah, pertanyaannya kembali lagi, itu kan nilai yang dianut oleh pasangan Anda, tapi bukan nilai yang Anda anut. Jadi kalau ya ini juga mungkin nanti suatu saat akan Kak Rani bahas ya. Hmm, Nilai-nilai yang mirip atau sama di dalam sebuah hubungan, terutama hal-hal yang penting. Contoh ya, punya nilai yang satu sex before married, yang satu sex after married gitu kan. Nah, ini ya. nilai yang penting banget. Nah, jadi sebelum Anda berlanjut lagi dengan pasangan Anda, coba cek gitu. Dia nilai-nilainya apa, termasuk penilaian Ya, dia akan hubungan seksual itu sendiri. Kalau hubungan ternyata memang udah nggak sesuai, ya Anda berhak kok untuk move on dari hubungan itu, karena ya memang nggak hmm, match gitu. Dia selalu memaksa, karena menurut dia sex before marriage it's okay, dan lain sebagainya. Tapi buat Anda sex before marriage itu nggak okay dan nggak cocok buat Anda, ya leave it. Oke ya, let go aja. ya. Terus, apalagi nih, Ecclesia Music nih. Pengen DM Kak Ah, Rani tapi sungkan. silakan, ayo, saya tunggu DM-nya, nggak masalah kok ya. No, bukan hanya di film, I've been living di Hmm, culture yang seperti itu. Iya, iya. Jadi iya, tentu saja hal yang diangkat di dalam sebuah film memang terjadi dalam kehidupan nyata ya, Kak Eklesia. Tapi mudah-mudahan Anda tetap punya satu value, tetap punya satu prinsip atau nilai yang kita harus hargai, respect itu. Meskipun kita tinggal di lingkungan yang toksik sekalipun, tinggal di lingkungan yang sangat tidak sesuai dengan kultur yap, kita, tapi tetap terus pegang kultur itu dan jangan mudah mm-mm, terpengaruh sama lingkungan di sekitar kita ya. yap, Terus ya benar Kak Rani, ini, kembalikan ke nilai subjek yang bersangkutan, nilai subjektif yang iya. bersangkutan. Pak Adit nih Kak Devi. Yes, Kak Adit, thank you. Oke, kayaknya sex before marriage jadi next topic. Next Setuju nggak Kak topic ya. Devi? Tapi perlu ya rasanya kita bahas secara terbuka ya, karena kita sama-sama dewasa Iya, sih ya. benar Jadi sih bukan Kak. suatu hal yang Terus tabu. Gimana Kak? terus juga menurutku seks before marriage ini menurutku penting banget buat anak-anak yang masih sekolah loh Kak. Karena menurutku edukasi ke Uh, mereka tuh kurang banget kayak gitu. yes, Kayak yes. misal anak-anak SMP, bahkan anak-anak SD aja udah ada yang ngelakuin kayak gitu loh Kak. Jadi Ya, itu kan ya, menurutku ya. penting banget sih kayak gitu. Oke, ya betul. Um,
apa ya, kita kadang tuh tinggal di lingkungan yang kita ngomong pendidikan di Indonesia ya, bahkan banyak banget orang tua di beberapa era yang lalu juga mentabukan untuk membicarakan masalah seks ya dengan anak-anaknya ya Kak Iya. Devi ya, karena mereka merasa nah ntar kalau udah dewasa juga tahu sendiri kok, ntar kalau udah dewasa juga Iya. bisa mikir sendiri kok gitu. Nah tapi ini salah Mm-mm. banget, kalau sudah dewasa mikir, iya kalau bener mikirnya, kalau salah. Nah, Iya jadi benar. fondasi tentang pengetahuan seksualitas harus diberikan memang sedini mungkin gitu ya. Ini Mm-mm. juga apa ya, salah satu hal yang sedang gencar ya untuk diajarkan oleh para psikolog ya. Jadi gimana cara mengajarkan seksualitas kepada anak di tahapan usianya. Jadi Iya. pengajaran seksualitas pasti beda dong, anak SD, anak SMP, anak yang sudah puber, anak SMA, mahasiswa, itu pasti beda dan kita harus tahu gimana cara menyampaikannya. Tapi satu hal yang kita pegang, tahu sejak dini, sadar konsekuensinya, tahu itu buruk dan kita punya prinsip atau value yang kuat, ini akan membantu menghindarkan Anda dari hal-hal yang tadi itu, sex before marriage, toxic relationship dan lain sebagainya. Iya. Nih didukung nih, gue dukung lu Deb jadi duta sex education anak. Ayo Kak Devi, semangat. Siapa tahu ya, pendidikan seks mungkin Kak Devi. Siapa tahu ya Kak Iya. Devi ya. Karena ini Siapa memang tahu. penting ya. Jadi seorang duta ya, keren banget ya. Kembali ke kita malah ngomongin seks before marriage nih. Iya. Oke, emang seru banget sih dan ya kita di usia-usia sekarang itu emang penting banget ya untuk tahu dan yang penting Anda punya value kembali lagi ke yang tadi ya, value Anda, prinsip hidup Anda, nilai-nilai yang mau Anda terapkan dalam sebuah hubungan itu seperti apa. Nah, kembali Iya. lagi ke toxic Topik. relationship yang tadi. Nah, topik yang tadi ya, ini nyambung banget ya. Jadi yang pertama, kita tuh ternyata harus ini ya, respect yourself gitu ya, menghargai diri Iya benar. kita, habis kemudian menyayangi diri kita sendiri, tahu apa yang kita butuhkan, tahu apa yang kita inginkan, baik dari diri kita, masa depan kita, maupun dari pasangan kita gitu. Nah, ini salah satu cara untuk merespek diri kita sendiri gitu. Terus kemudian yang kedua, ketika Anda sudah bisa melakukan respect ke diri sendiri, Anda harus tahu atau memahami value Anda itu apa, knowing your value gitu ya. Jadi tahu dong gitu, value-ku apa sih kalau aku punya hubungan, nantinya aku pengen hubungan ini seperti apa. Bila perlu visualisasikan. Nah, ini penting banget nih. Ini saya juga lagi dalam proses melakukan hal itu Kak Devi. Nanti kapan-kapan sharing ya. Siap. Tiap kan katanya gini, penciptaan terjadi 2 kali ya, di dalam pikiran dan di dalam realita. Ya sudah, why Iya. not gitu, kita visualisasikan pengen punya hubungan yang seperti apa, pengen attracting pasangan yang seperti apa gitu, bawa dalam doa, bawa dengan sepenuh keyakinan gitu, sepenuh harapan gitu, bahwa oke, sambil dibawa dalam meditasi gitu kan, kita relax gitu kan, terus visualisasi gitu, saya pengen pria yang seperti ini loh, saya pengen hubungan yang seperti ini loh, saya pengen bila perlu menikah seperti ini, sedetail-detailnya. Mungkin dengan ciri-ciri fisik, itu oke lah. Nggak ada yang salah gitu kalau kita namanya juga bermimpi, bercita-cita, kalaupun meleset juga nggak jauh-jauh amat gitu kan. Mulai dari ciri-ciri fisik mungkin, mulai dari aku nanti pengen punya pasangan hidup yang value-nya apa sih dalam hidupnya. Misalkan orang yang mementingkan keluarganya di atas segala-galanya, atau orang yang bekerja keras, orang yang setia, orang yang nggak suka main perempuan misalnya kayak gitu, orang yang lembut hatinya, penyabar, apapun, everything gitu ya. Jadi kalau visualisasi Anda jelas dan Anda betul-betul meyakini dengan sepenuh hati, ini akan membantu kita untuk attracting love yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Dan tentu saja buat teman-teman yang sudah ada dalam sebuah hubungan, ini akan memperbaiki kualitas hubungan Anda, karena visualisasi, sugesti itu penting banget ya, dan kita harus membangun image yang sepositif mungkin di dalam sebuah hubungan. Nah, Siap. ada lagi nih Kak yang komentar nih ya. Ekleksia musik, Kak. Iya. Kalau nikah undang-undang ya, Kak Rani. Siap, pasti. Oke. Semoga nanti Kak Rani juga doain ya ketemu dengan pasangan yang terbaik, dan semoga nanti ketika sudah ada dalam sebuah hubungan, amin ya Kak Debbie juga, dan ketika sudah ada dalam sebuah hubungan, kemudian syukur-syukur menikah dengan orang yang terbaik gitu kan, jodoh yang terbaik, nanti bisa sharing lebih mantap lagi ke teman-teman gitu, karena ternyata yang selama ini diomongin tuh nggak cuma omongan belaka, tapi dipraktekin juga dan terjadi gitu kan. Jadi sharingnya lebih enak gitu ya Kak ya. Ditunggu ya Kak. Pasti ya, doain aja gitu.
Oke, kembali lagi nih ke toxic relationship yuk buat teman-teman yuk yang masih pingin bertanya tentang toxic relationship. Nah, ini sex before marriage juga bisa dikatakan ya kalau kita kembali lagi ke tadi ya masalah budaya, kita bisa katakan itu salah satu toxic juga ya dalam sebuah hubungan Iya ya Kak benar. Devi setuju ya. Toxic ya. Ya, kenapa? Setuju, Karena itu setuju. tadi ya ketika Anda sudah terlalu intim nih dengan pasangan padahal dalam hati kita tuh tahu bahwa itu adalah hal yang salah tapi Anda terus menerus melakukannya dan akhirnya ya itu tadi ya udahlah hal yang wajar kok ya udahlah teman aku juga kayak gitu sahabat aku juga kayak gitu Iya. ya kenapa enggak gitu kan. Nah ini akan Mm-mm. mempengaruhi penilaian Anda terhadap pasangan yang sebetulnya nggak terlalu bagus pun nggak terlalu oke ya Anda akan nilai oke. Kenapa? Karena Iya, hubungannya iya. sudah sangat dalam sekali, sayang banget untuk diputusin karena aku sudah melakukan banyak hal untuk dia dan lain sebagainya. Masa putus gitu aja Mm-mm. sih? Gitu. Iya. Benar, Jadi Kak. termasuk salah satu toksik ya teman. Mm-mm. Kak, aku mau nanya Oke. dong. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo. Silakan. Gini, Kak. Gimana? Aku udah nanya hari kemarin belum ya? Aku lupa deh. Pokoknya gini, Kak. Iya, iya. Apa Kan tuh? jadi ketika pacaran itu hubungannya tuh sebenarnya udah toxic relationship gitu loh, Kak. Ah, iya Hubungannya tuh minggu kemarin udah toxic ditanyain kan. tuh. Yang sampai Oh, udah nikah ya? itu bukan? Udah, udah, Ah, udah, iya udah, udah. itu, Kak. Udah ya? Oke. Iya, Aku iya. tuh gemes banget gitu loh. Itu sampai menikah dan ketika dalam pernikahan pun bahkan sampai punya anak itu masih toxic relationship kayak gitu Nah, dan gak bisa oke. Iya, keluar kayak gitu loh, Kak. iya, iya. Sementara kan kalau seandainya secara logika gitu kan, Kak, kalau misalnya harus kalau udah menikah nih keluar dari hubungan itu kan otomatis cerai dong, Kak, gitu kan. Iya, Nah, betul. sementara udah punya anak kan eh, yang dipikirin resikonya kan lebih banyak kayak gitu. Nah, terus itu kayak gimana, Kak, buat keluar dari toxic relationship ketika sudah Ah, dalam pernikahan? mm-mm. Nah, minggu kemarin mungkin Kak Rari jawab di apa namanya hanya antar si laki-laki dan si perempuan ini aja ya Kak Debbie ya. Nah, kali ini Kak Rani akan jawab mungkin dampak yang ditimbulkan ke diri si anak ya. Karena kan sudah punya anak Iya. ya, sudah menikah ya. Nah, Hmm. teman-teman, ini juga salah satu manfaat dengan kita tahu lebih awal mengenai toxic relationship. Tentu nggak pingin dong ya punya hubungan toksik sampai kita menikah, sampai kita punya anak, ya kan? Iya, Kenapa? amin. Karena iya, iya dong. Karena ketika seorang anak melihat orang tuanya toksik, hubungannya toksik, Mm-mm. apalagi um, value, prinsip, nilai hidup yang diterima oleh sang anak itu sangat berpengaruh dari bagaimana si orang tua memberikan contoh. Kita percaya bahwa Mm-mm. orang tua dan keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal si anak. So, Iya, semua nilai-nilai yang kita anut itu sebagian besar kita dapatkan dari keluarga kita. Nah, iya. pertanyaannya, kalau Anda dari pacaran aja sudah tahu kalau hubungan Anda toksik, tapi Anda memilih untuk terus bertahan, saya bisa ngomong orang ini egois sih, Kak Debbie. Kenapa? Hmm. Karena ketika Anda suatu saat nanti Anda punya anak, Anda menikah gitu kan, berarti Anda membiarkan anak Anda melihat hal-hal yang toksik di dalam hubungan kedua orang tuanya. Ini akan sangat-sangat berpengaruh ketika nanti si anak akan kembali punya hubungan yang baru. Kita selalu berharap dan berdoa semoga si anak ini segera tersadarkan. Oke, Iya, orang tuaku benar. emang toksik gitu. Tapi iya kalau sadar gitu. Iya kalau Mm-mm. sadar yang sadar mungkin hanya 50% aja, tapi 50% yang lain banyak sekali, maaf nih, orang-orang yang menikah, cerai berkali-kali menikah, cerai berkali-kali, karena sebetulnya dulu di waktu kecil dia melihat orang tuanya toksik banget hubungannya. Jadi tidak punya Oh, konsep yang baik mengenai hubungan pernikahan, mengenai konsep keluarga, mengenai konsep kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, sehingga hal-hal yang toksik ini malah yang dibawa di dalam pikiran bawah sadarnya karena itu yang dia tangkap dari dia kecil gitu ya. kecil. Nah, ini Oh, imbasnya tuh akan ya mungkin bisa dikatakan 7 keturunan ya kita percaya ya 7 keturunan tuh nggak mm-mm. hilang-hilang gitu ya. Jadi dibawa lagi ke anaknya, dibawa lagi ke cucunya, dibawa lagi kalau ada orang-orang yang kemudian keturunannya ini yang kemudian sadar, orang tuaku kok toksik banget sih atau kakekku dulu toksik Iya, gitu kan. Oke, aku hentikan nih, aku hentikan polanya, putus rantainya sampai di sini. Tapi iya, ya itu kalau sadar, tapi kalau enggak ini akan terus terbawa. Tentu kita nggak mau generasi di bawah kita juga membawa toksik di dalam hubungannya dong iya, gitu. Jadi benar. kalau ini salah satu juga hal penting kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Salah satunya adalah punyailah dan milikilah hubungan yang sangat-sangat baik dan berkualitas antara Anda dan pasangan gitu. Karena ini akan jadi Oh, contoh penting buat anak-anak Anda. iya. Nggak mau dong ya merusak anak-anak kita dengan
image Iya atau dong. contoh orang tuaku toksik gitu. Kalaupun Anda Mm. sekarang toksik, ayo segera perbaiki diri gitu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Yap. Jadi efeknya akan terus Kak Debbie. Jadi kalau sudah dari pacaran udah tahu ini toksik, ya diterusin terus dan tidak ada Iya perbaikan benar. dari yang satu maupun yang satunya lagi gitu. Ini akan berimbas ke keturunan-keturunan berikutnya. Kasihan si anak gitu nantinya. Berarti Kak, kan kan anaknya masih kecil gitu kan. Berarti Ya, sebenarnya mulai dari sekarang ini eh, si orang tuanya ini sebenarnya udah harus mulai gimana sih? Sudah harus memulai untuk memperbaiki hubungan itu ya, Kak? yes, betul banget. Lebih baik terlambat Oh, daripada tidak gitu. sama sekali Kak Debbie ya. Kita udah ngomong terlanjur menikah, kita mau ngomong apa lagi ya? Masa Mm-mm. Ya benar. perceraian Sorry. tidak ada yang berharap pernikahan akan cerai. Kalau Mm. pacaran kita bisa putus dan cari yang baru. Tapi Betul. kalau udah menikah kita beda soal ya, karena banyak banget pertimbangan mungkin ekonomi, pertimbangan anak-anak dan lain sebagainya gitu. Mm. Meskipun kadang-kadang ada kasus tertentu ya Kak Debbie ya, dari para klien gitu yang berkonsultasi sama Kak Rani, Ya. setelah bercerai malah membawa dampak yang lebih baik untuk kesejahteraan mental si anak gitu. Karena ternyata selama Oh. mereka menikah, mereka udah toksik banget. Nah, setelah Mm-mm. bercerai, mereka jauh lebih bahagia si ayah maupun si ibu dan akhirnya si anak pun akan semakin bahagia karena orang tuanya bahagia gitu. Nah, ini juga bisa, tapi Oke. bukan berarti itu solusi satu-satunya ya. Kita nggak Iya berharap benar. adanya perceraian. Kalau memang masih bisa diperbaiki, ya ayo mulai diperbaiki sejak dini gitu. Karena Mm-mm. orang tua yang bahagia juga akan menghasilkan anak-anak yang berbahagia juga. Kita harus percaya hal itu. Mm-mm. Kebahagiaan anak bukan cuma dari materi, bukan cuma dari kecukupan secara fisik gitu ya, tapi juga lahir batin si orang tua. Orang tuanya Iya, iya. bahagia dulu nggak sih dengan dirinya, dengan relationship-nya, dengan hubungannya. So, Anda harus cek mulai dari sekarang buat teman-teman yang mungkin persiapan pernikahan gitu. Anda bahagia Yap. dulu nggak dengan hubungan Anda gitu. Nah, kalau Anda sudah bahagia, Anda merasa cukup di situ, ya ini salah satu fondasi yang penting ketika Anda punya anak nantinya gitu. Jangan sampai Anda nggak Yap. bahagia lalu menuntut anak untuk membahagiakan Anda atau menuntut anak nanti kalau sudah punya anak kan gue bisa bahagia gitu. Nggak ada, bullshit gitu. Nggak ada yang bisa membahagiakan diri kita kalau bukan diri kita sendiri, teman-teman. So, Iya benar. jangan berharap dari pasangan, jangan berharap dari orang lain. Anda harus bahagia dulu. Self love, self love, self love, dan Anda akan attract hal-hal yang semakin menambah kebahagiaan Anda, melengkapi hidup Anda gitu. Siap, siap, siap. Thank you, Kak. Ya Kak, karena karena kita belajar psikologi memang banyak sekali kita melihat dimensi yang beda ya mungkin dibandingkan dengan Iya. teman-teman ya Kak Debbie ya, trauma masa kecil, kesalahan pola asuh, ini akan banyak sekali dampaknya. Salah satu dampak yang akan terasa itu adalah gangguan di dalam perkembangan si anak Kak Debbie, dan ini Kak Rani bukan ngarang-ngarang tapi ini kasus nyata ya dari klien yang datang berkonsultasi. Banyak banget orang tua yang toksik dan kemudian anaknya menjadi terhambat secara perkembangannya, secara mentalnya, secara kemampuan bicaranya, secara kemampuan belajarnya, dan banyak lagi hal-hal yang lain gitu. Karena saya percaya sih bahwa hubungan yang baik, relationship yang baik dan bahagia itu akan menghasilkan energi yang positif gitu. Nah, anak-anak akan tumbuh dengan sehat baik secara mental, pikiran maupun fisiknya di lingkungan yang baik dan bahagia. Nah, kalau orang tuanya aja sendiri nggak bahagia, banyak masalah, sering ribut dan lain sebagainya, ini akan sangat berpengaruh ke perkembangan si anak. Dan kita nggak tahu Oke. pengaruhnya apa, karena ya nggak bisa ditentukan secara pasti, tapi pasti akan ada pengaruhnya. Gitu. So, hati-hati banget sih. Ya penting banget deh itu. Ya, betul. Ini juga mungkin bisa dijadikan acuan buat teman-teman ya, ketika Ya. kadang-kadang karena banyak banget ya Kak Debbie orang tua yang kok anakku begini sih, kok anak aku nggak kayak anak yang lain, kok anak aku begini dan lain sebagainya. Coba cek lagi jauh ke dalam diri kita sebagai orang tua, diri Anda sebagai ayah dan ibu gitu. Anda oke dulu nggak? Anda sudah oke belum dengan diri Anda sendiri, Iya. dengan hubungan Anda, dengan situasi di rumah gitu kan? Nah, kalau ternyata semuanya sudah oke, semuanya aman, terkendali, nah mungkin itu ada faktor yang lain. Kita nggak ngomong selalu Iya. faktornya dari orang tua, tapi ada juga Iya faktor yang benar. lain. Gitu. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau komentar atau bertanya? Sepertinya mereka dari tadi menyimak, Kak.
Dari tadi punya, aduh terpana ya, saking cerewetnya ya. Kak Rani bikin webinar dong, pasti rame. Oke, nanti Kak Rani Iya posting Kak. ya informasinya ya, Kak Debbie ya. Nanti pokoknya kita saling support deh. Kenapa? Karena ya itu tadi Kak Rani percaya sharing is caring, dengan kita berbagi, Ya. kita pun saya pun jadi lebih baik, saya pun jadi merasa belajar sesuatu dan lain sebagainya. Dan sekali lagi Iya. nih buat teman-teman yang Anda ingin mendapatkan sesi konseling, coaching, dan gimana caranya attracting love bersama Kak Rani, ini yang biasanya sesi konsultasi 350.000 per jam. Khusus hari ini buat penonton live Instagram hari ini cuma 100.000 aja, jadi segera DM di akun Kak Rani. Dan buat teman-teman jangan sungkan-sungkan kalau mau tanya-tanya, DM aja langsung di akun Kak Rani. Terus itu aja ya Kak Debbie ya. Dan tidak ada musuh yang lain di luar diri kita selain hal-hal yang ada di dalam diri kita. Jadi bereskan dulu diri kita akan attract yang terbaik dari kehidupan ini. Thank you ya Kak Debbie ya, udah tinggal 10 Thank detik. you Kak Rani. Ya, semoga menginspirasi ya, dan teman-teman makasih semua yang udah nonton ya. Ketemu lagi